Harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Bek timnas Indonesia yakni Kevin Dix menjadi komoditi panas di bursa transfer tim Eropa saat ini. Ya, Kevin Dix kontraknya akan habis pada bulan Juni tahun ini bersama Copenhagen. Namun sang pemain diprediksi tidak butuh waktu lama untuk bergabung dengan beberapa tim-tim top di Eropa. Mencatatkan 16 pertandingan di Liga Denmark, dia sukses menyumbangkan 4 gol dan 3 assist. Ini jadi modal penting bagi Kevin Dix untuk masuk dalam daftar incar beberapa tim, apalagi dia sejauh ini tampil cukup konsisten. Media asal Belanda Football Primer menilai bahwa sudah ada beberapa tim yang sudah melakukan pendekatan untuk mendapatkan jasa Kevin Dix. Di Liga Jerman ada Borussia Mönchengladbach dan Wolfsburg yang cukup serius atas misi ini. Selain itu, tim dari Premier League dan MLS juga sudah ada yang mengincar sang pemain. Namun media Belanda tersebut tak menyebut secara rinci klub Premier League mana yang berniat memboyong Kevin Dix. Tapi yang pasti berkarir di Inggris akan menjadi hal yang sangat bagus buat karir sang defender. Di sisi lain, Mönchengladbach jadi tim yang sudah mengincar lama Kevin Dix hingga saat ini. Bahkan bek timnas Indonesia tersebut hampir merapat ke tim yang bermarkas di Stadion IM Borussia Park tersebut. Namun, sampai saat ini proses pendekatan masih dilangsungkan untuk mendaratkan Kevin Dix. Bersaing dengan Mönchengladbach, Wolfsburg juga jadi tim terdepan untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Peran Kevin Dix yang bisa bertugas multi posisi membuat Wolfsburg tertarik padanya. Namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait masa depan Kevin Dix, termasuk opsi untuk kembali ke Liga Belanda. Namun yang pasti bermain di Liga Jerman maupun Liga Inggris akan membuat karir Kevin Dix semakin baik lagi ke depannya. Seperti yang diketahui, sebanyak 34 pemain dipanggil pelatih Indra Sapri dalam TC persiapan Piala Asia U20 2025. Sejumlah nama baru menghiasi daftar pemain timnas Indonesia U20 dalam TC tersebut. Salah satunya adalah Timothy Becker dan Matthew Becker. Tentunya, kehadiran Timothy dan Matthew Becker menjadi perhatian khusus, mengingat keduanya berstatus sebagai saudara kandung. Mereka juga termasuk para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, layaknya seperti Jean Revens. Mendapatkan rekan baru, Jean Revens pun memberikan pengakuan jujur terhadap sosok Becker bersaudara tersebut. Pemain FC Dordrecht itu mengaku jika dirinya sudah mengetahui jika Tim dan Matthew Becker merupakan bagian dari skuad Garuda. Jean Revens menyebut jika dirinya sudah saling berkenalan dengan Becker bersaudara melalui media sosial Instagram. Bahkan dirinya mengaku sudah mengobrol dengan keduanya saat tidak sengaja berada dalam taksi yang sama saat tiba di Jakarta. Pemain berposisi sebagai striker itu pun memberikan pujian terhadap Becker bersaudara karena bisa menembus timnas Indonesia U20 meski masih berusia sangat muda. Jean Revens juga menilai bahwa Timothy dan Matthew Becker memiliki potensi yang sangat bagus di usia yang masih sangat muda dari dirinya. Mereka juga adalah pemain bola yang bagus, mereka punya kesan pertama yang bagus. Sejujurnya di usia mereka yang masih sangat muda dan punya potensi yang bagus, saya pikir mereka sangat memukau saya, ungkap Jean Revens. Pemain keturunan timnas Indonesia Eliano Reinders menyampaikan pandangan positif terkait keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Kepada salah satu media Belanda Football International, Eliano mengaku antusias menantikan kerjasama dengan Patrick Kluivert dan dua asistennya yakni Danny Lanjat dan Alex Pastor. Eliano Reinders yang saat ini bermain untuk PSC Zwolle berharap dapat memperbaiki peruntungannya di timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sebab di era Sintayong, Reinders hanya bisa tampil sekali, itu pun dengan durasi 45 menit saat melawan Bahrain. Kegilaan supporter juga membuat motivasi Eliano Reinders bertambah lagi untuk bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam dirinya. Bersama Patrick Kluivert, saya merasa memiliki peluang baru untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Di Indonesia, saya seperti bintang. Banyak orang yang ingin berfoto atau memberikan hadiah, termasuk dinosaurus untuk anak saya. Ini sangat menyenangkan, ungkap Eliano kepada Football International.
Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjalani 2 laga penting menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tentu ini adalah kesempatan baik bagi Eliano untuk unjuk gigi, apalagi dirinya sudah kembali ke performa terbaik dan selalu mengisi starting line up PSC Jole dalam beberapa laga terakhir. Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Ia resmi diperkenalkan ke publik pada Minggu 12 Januari 2025. Datangnya pelatih asal Belanda tersebut diharapkan bisa menarik minat pemain keturunan agar mau membela tim nasional Indonesia. Dan tak butuh waktu lama, kini ada 2 pemain keturunan yang terus dipantau. Mereka adalah Jens Sonsel dan Million Manhoef. Dilansir dari akun X _ina disebutkan tim scouting diaspora datang ke pertandingan Sunderland versus Stoke City. Jens Sonsel sendiri merupakan pemain Sunderland, sedangkan Million Manhoef berkarir di Stoke City. Hari ini tim scouting diaspora akan datang ke Stadium of Light untuk memantau 2 pemain keturunan yang bermain di laga Sunderland versus Stoke City, tweet akun tersebut. Sayangnya dalam pertandingan tersebut, baik Jens Sonsel dan Million Manhoef sama-sama tidak bermain. Laga ini pun berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Stoke City. Menarik menantikan, akankah 2 pemain keturunan yang berkarir di Liga Inggris ini bakal menjadi tambahan di Timnas Indonesia era Patrick Kluivert? Kita tunggu saja. Sebagaimana yang diketahui, tim nasional Indonesia resmi menunjuk Alex Pastoor sebagai asisten pelatih baru. Pelatih asal Belanda ini dikenal dengan gaya kepelatihan yang menekankan pada sikap dan mentalitas pemain di dalam maupun di luar lapangan. Filosofi tersebut terbukti efektif saat ia membawa Sparta Rotterdam menjadi juara Eerste Divisi pada musim 2015-2016 dan Almere City meraih promosi pada musim 2022-2023. Keputusan PSSI merekrut Pastoor bertujuan memperkuat struktur kepelatihan timnas Indonesia yang kini diarsiteki oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Mereka diharapkan mampu membawa Garuda tampil kompetitif di berbagai ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu saja, aksi-aksi Alex Pastoor saat menukangi klub-klub Belanda sangat diakui. Hal ini diungkapkan pengamat sepak bola Indonesia yakni Coach Justin. Harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastoor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategy. Pastoor, tactical, very strong, analytic, very strong. Dan mereka satu lifting, satu generasi pada saat ambil lisensi. Jadi bukan mereka nggak kenal, mungkin bukan temenan ya, tapi mereka saling kenal, saling tahu. Dan Alex Pastoor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda. Ya, Pastoor yang membawa segudang pengalaman diharapkan mampu mengubah mentalitas skuad Garuda menjadi lebih solid dan disiplin. Bergabungnya Pastoor semakin memperkuat optimisme publik terhadap performa timnas Indonesia di masa depan. Dengan visi yang jelas dan tim pelatih berpengalaman, Indonesia kini semakin siap menatap kompetisi yang sesungguhnya.